Hadirin jamaah Jum'ah yang dirahmati oleh Allah. Salah satu penyebab kerusakan yang terjadi di tengah umat ini adalah kesalahan di dalam pendidikan anak-anak kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau telah memberikan peringatan kepada kita semuanya. Jangan sampai kita mengikuti satu jalan yang tidak sesuai dengan aturan Allah dan Rasul-Nya. Suatu saat pernah Nabi duduk di hadapan para sahabat. Kemudian ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau membuat garis-garis yang banyak di atas tanah tersebut. Setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, hadza sabilullah. Ini adalah jalannya Allah Subhanahu wa taala. Tsumma khatta khututan ayyaminihi wa an shimalihi. Kemudian setelah membuat garis tadi itu, Nabi membuat garis lagi. Di sebelah kanannya, di sebelah kirinya, diberikan garis oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala, dan Nabi menyatakan, hadhihi subulun. Ini adalah jalan-jalan yang banyak. Ala kulli sabilin minha, atas setiap satu jalan selain jalannya Allah Subhanahu wa taala, syaitanun yad'u ilaih. Ada setan yang mengajak untuk jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Jalan untuk menuju Allah, jalan untuk menuju Rasul sudah jelas. Tidak ada apapun yang meragukan kita sama sekali. Kalaupun terjadi keraguan, maaf, karena kekurangan dalam diri kita untuk menggali ilmunya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mengerti atau kita mengikuti jalan orang yang soleh, kita hadiri pengajian mereka, kita ikuti nasihatnya mereka, kita jalankan petuahnya mereka, maka tidak ada jalan yang membingungkan untuk kita. Karena jalan menuju Allah, jalan menuju Rasul adalah satu, tidak ada perbedaan sama sekali. Kalaupun jalan-jalan yang lain, yang selain aturan Allah dan Rasul, amat sangat banyak sekali, dan di situ ada setan yang mengajak untuk menuju jalan jauh dari Allah dan Rasulnya. Na'udzubillah min dzalik. Dalam satu hadis, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau menyatakan, la tattabi'unna sunanal ladzi min qablikum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu fi juhri dabbin lattaba'tumuhum. Nabi menyatakan, benar-benar kamu ini akan mengikuti kebiasaan-kebiasaan mereka orang-orang sebelum kamu. Kebiasaan-kebiasaan yang bertentangan dengan syariat. Artinya kalau kebiasaan tidak bertentangan dengan syariat, bukan ini yang dimaksud. Yang dimaksud adalah kebiasaan dari orang-orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu manusia, katanya Nabi, tidak akan langsung 100% mengikuti. Pelan-pelan dia akan mengikuti. Shibran bi shibrin, sejengkal demi sejengkal, wadiro'an widiro'in, sehasta demi sehasta dia mengikuti kehidupan orang-orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai begitu jauhnya dari aturan Allah dan Rasulnya, Nabi menyatakan, hatta law dakhalu fi juhri dabbin lattaba'tumuhum. Sampai-sampainya, akhirnya kalau mereka masuk ke lubang biawak sekalipun, menempuh jalan yang jauh dari Allah, menempuh jalan yang penuh adab dari Allah, karena sudah penuh pengikutan kepada orang selain Allah, lattaba'tumuhum, niscaya kamu sekalian akan mengikuti mereka semuanya. Ketika dengarkan hadis tadi itu,
sahabat di sekitarnya bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qulna," kami bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, al-Yahud wan Nasara." Ya Rasul, yang engkau maksudkan itu apakah mengikuti aturan orang Yahudi, mengikuti orang Nasara? Apa jawaban Nabi? Qala, Nabi menjawab, faman. Nabi menjawab apa? Singkat. Terus kalau bukan aturannya Yahudi dan Nasara, siapa yang kamu ikuti? Mereka berpropaganda. Mereka yang menjadikan seolah-olah pakaian Nabi adalah pakaian kotor. Pakaian Nabi dianggap seperti pakaian seorang radikal. Pakaian Nabi seolah-olah dikatakan pakaian orang yang penuh tidak ada rahmatnya sama sekali. Siapa yang menghembuskan? Dua kelompok ini hadirin. Pertama, akan sedikit ada kebencian mengikuti. Terus sampai digambarkan oleh Nabi, kalaupun masuk ke dalam lubang biawak sekalipun, akan mengkafirkan saudaranya sendiri, bahkan akan mendusta saudaranya sendiri, akan menghancurkan saudaranya sendiri, akan mereka laksanakan sekalipun. Kenapa? Pelan-pelan mengikuti aturan yang tidak sesuai dengan aturan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maaf hadirin. Zaman ketika 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu, kita jarang mendapatkan anak SMP tidak bisa membaca Al-Quran. Hebat mereka membaca Al-Quran. Apalagi SMA, Masya Allah, sudah pinter. Bahkan sifat wajib Allah dibaca sebelum sholat. Wujud, kidam, bako, sampai akhirnya. Hafal hati anak kecil, meskipun anak kecil. Tapi sekarang, ironis. Terkadang memiliki gelar ini, gelar itu. Tapi maaf, membaca Al-Quran belepotan. Membaca Fatihah tidak sempurna sama sekali. Padahal Fatihah merupakan rukun di dalam sholat. Artinya, meskipun kita sholat, tapi bacaan Fatihah kita tidak sesuai dengan aturan dalam pembacaan Al-Quran, sholat kita tidak ada nilainya sama sekali. Berapa banyak kita dapatkan sekarang ini, anak-anak kita lebih meninggalkan madrasahnya, lebih meninggalkan TPQ-nya, lebih meninggalkan tempat pendidikan agamanya untuk mengejar urusan-urusan dunia. Terkadang banyak yang libur tidak hadir karena di tempat sekolahannya ada ujian. Kita tidak mengatakan sekolah tidak bagus, sekolah baik, mencapai gelar baik, tetapi setelah mengerti bagaimana sholat, bagaimana ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang perlu kita pikirkan hadirin. Para ulama kita, mereka menyampaikan kepada kita. Apa katanya mereka radhiyallahu ta'ala anhum? Wa aktsarul aulad innama jaa fasaduhum min qibalil abai wa ihmalihim lahum wa tarki ta'limihim faraidad dini wa sunanahu. Mereka para ulama mengatakan bahwasannya wa aktsarul aulad, kebanyakan anak-anak zaman kita sekarang ini, innama jaa fasaduhum, hanya saja datang kerusakan yang menimpa kepada anak-anak kita semuanya karena siapa? Min qibalil aba, dari sisi orang tua mereka sendiri. Kenapa orang tuanya? Wa ihmalihim lahum, tidak memperdulikan pendidikan agama bagi anak tersebut. Wa tarki ta'limihim, meninggalkan untuk mengajari kepada mereka faraidud dini, kewajiban-kewajiban agama, wasunanahu, dan sunnah-sunnahnya agama. Kalaupun kita sebagai orang tua tidak mengerti tentang ilmu agama, kita pun terkadang enggan untuk mengantarkan anak tersebut ke tempat seorang guru agama, ke TPQ, ke tempat pendidikan agama. Justru kita sedih
Kalau anak kita tidak bisa mengucapkan kalimat-kalimat bahasa Inggris dengan sempurna, tidak mengerti matematika, kita sedih, pantas. Cuman kita tidak pernah bersedih sama sekali ketika anak kita tidak mengerti berapa rukun Islam, berapa rukun iman, berapa rukun agama, apakah itu rukun dan fardunya wudu. Kadang-kadang tidak mengerti, tapi kita biasa-biasa saja. Kita datangkan seorang guru untuk mengajarkan tentang ilmu matematika, bagus, tapi jangan belajar ilmu umum sebelum mengerti tentang ilmu agama. Minimal berbarengan antara pendidikan agama dan pendidikan umum. Kalau kita menginginkan anak kita menjadi aset kita setelah wafatnya kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ketika kita sebagai orang tua, ketika meninggal dunia, anak kita justru tidak bisa untuk mensolati jenazah kita. Terkadang mengatakan untuk ke kuburan dikatakan haram, tidak diperkenankan. Terkadang banyak aliran yang mengatakan mengucapkan yasin, baca yasin itu sesuatu yang bertentangan dengan syariat. Padahal coba ditarik ke belakang. Keluarganya mereka 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu tidak pernah ada aturan-aturan seperti ini. Kenapa sekarang muncul seperti itu? Karena tidak adanya pendidikan agama yang ada di tengah-tengah keluarga kita. Na'udzubillah min dzalik. Ini merupakan satu hal yang harus betul-betul kita perhatikan. Berapa banyak kita dengarkan ketika dia mengikuti pawai 17 Agustus ditanya, kenapa engkau tidak sholat duhur? Kenapa engkau tidak sholat asar? Dikatakan, nanti aku qadha. La haula wala quwwata illa billah. 1 hari penuh tanpa adanya sholat sama sekali. Orang tua dalam keadaan tenang, padahal kehancuran yang akan diterima kalau dilanjutkan. Na'udzubillahi min dzalik. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau memberikan peringatan kepada kita. Ar-rajulu ala dini khalilih. Seseorang itu bergantung bagaimana kualitas agama dari temannya. Teman memberikan warna yang cukup kuat kepada kepribadian anak kita. Maka Nabi melanjutkan, falyandur ahadukum mayyukhalilu. Maka hendaknya setiap satu dari kita melihat siapa teman-teman kita, siapa orang-orang yang dekat dengan kita. Karena teman kita, orang yang dekat kita, itulah yang banyak mewarnai dari kehidupan kita. Sampai dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, anjuran dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau kita memiliki seorang putri yang dia sudah dewasa, kemudian ada yang meminang, orang baik, orang soleh, jangan banyak pikir, katanya Nabi. Apa katanya Nabi? Apa sabda Nabi? Idza atakum man tardawna khuluquhu wa dinahu fazawwijuh. Kalau memang dari anak-anak kita telah datang yang meminang kita, bagaimana sifatnya? Bukan yang cuma punya harta. Bukan kita tanyakan engkau kerja apa sekarang. Engkau memiliki perusahaan, apakah berapakah gajimu per bulan? Apakah sudah punya rumah? Lah, kalau datang kepadamu orang-orang yang akan meminang anakmu, yang mana? Tardawna khuluquhu, yang kamu sekalian lihat akhlaknya baik. Wadinahu, agama Islamnya kuat. Agama Islamnya kuat. Fazawiju, maka nikahkan dia. Jangan banyak omong, nikahkan. Jangan banyak tanya, nikahkan, katanya Nabi. Di antara para guru-guru kita mengatakan, kalau engkau ingin mencari seorang menantu, carilah di dalam shaf sholat subuh. Kalau engkau dapatkan seorang pemuda yang dia istiqomah untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah, tidak hengkang dengan panas, tidak hengkang dengan hujan, engkau lihat, itulah calon untuk anak-anak kita. Nabi memberikan peringatan,
Illa taf'alu. Illa taf'alu. Kalau kamu tidak mau melaksanakan ini, kalau yang jadi orientasi kita hanya dunia, takun fitnatum fil ardi wa fasadun arid, maka akan menjadi fitnah dan kerusakan yang amat sangat panjang. Naudzubillah, akan terjadi perzinahan. Kadang-kadang sudah nikah, sudah hamil, naudzubillah. Bagaimana jalur nasabnya, bagaimana ke bawahnya dan lain sebagainya, akan terjadi kehancuran. Dan yang terakhir hadirin, ingatlah apa-apa yang akan dipertanyakan Allah kepada kita semuanya. Kelak di hari kiamat, 5 pertanyaan. Di antaranya dari 5 tadi itu, an umrihi fima afnah, dari umurnya. Kemana umur tadi itu dihabiskan? Kita diberikan umur oleh Allah 40 tahun, 50 tahun, bahkan sampai 70 tahun diberikan umur. Semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa an syababih, dan dari waktu mudanya, fima ablah, kemana waktu mudanya dia habiskan? Apakah dalam ketaatan kepada Allah atau justru kepada hal-hal yang diharamkan oleh Allah? Semoga Allah selalu menjaga kita, menjaga keluarga kita dari hal-hal yang akan merusak kita, merusak keluarga kita, dan merusak umat Islam secara keseluruhan. Amin ya rabbal alamin.